Gimana? Sudah lama Pak Aris di sini nyampe ke rumah ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Enak ya suasana seperti segar kalau sudah selesai hujan, selesai sholat berjemaah kayak gini. Barusan sholat di mana Pak? Kebetulan ini tadi sholat di rumah, soalnya hujan mau ke masjid. Iya. Jadi ini kita bisa kesempatan bertemu ya. Iya, alhamdulillah. Biasa. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Pak Taufik, waalaikumsalam. Silakan Silakan. Pak Taufik. Makasih Pak. Iya. Aduh, ya. Kebetulan ini sudah kita buatkan juga karena sudah janjian kita Iya. ketemu Pak Taufik ya. Ya. Silakan diminum dulu. Siap. Pak Taufik. Mari Pak Aris. Pak Arif. Mohon maaf agak telat, soalnya tadi Iya. masih sedikit hujan. Oh, Sehingga di ya. perjalanan ada kendala sedikit ya. Tidak Maaf apa-apa. jika menunggu ya. Woi, enggak apa-apa. Iya Pak Taufik. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Kita sudah mengatur waktu janji untuk ketemu dan alhamdulillah selesai sholat maghrib kita bisa ketemu malam ini sesuai dengan apa yang telah kita sepakati hari. Ya. Kira-kira ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh Pak Taufik? Ya, begini Pak. Iya. Mungkin ini termasuk ikhtiar ya, Iya. untuk menjadikan beberapa pikiran yang agak pusing ya Pak, buat pusing. Iya. Saya kemarin dari beberapa hari kemarin itu mempunyai suatu permasalahan. Oh, permasalahan. Ya, permasalahannya itu di sekolah ketika saya ngajar itu seolah-olah siswa ketika saya menyampaikan apa yang saya jelaskan, siswa itu seolah-olah Pak, bosan. Sehingga ketika saya memberikan materi, sesudah saya adakan refleksi, evaluasi, yang saya harapkan dari hasil pembelajaran itu tidak sampai 50% Pak tercapai. Seperti itu. Oh, iya. Baik. Berarti permasalahannya perihal murid tidak ketercapaian pembelajaran. Iya. Berarti bisa dikategorikan murid tidak senang dalam Ya. pembelajaran. Iya. Baik Pak Taufik. Menurut Pak Taufik kira-kira obrolan kita pada malam hari ini apa yang diharapkan Pak Taufik? Yang saya harapkan dalam obrolan malam ini, saya mendapatkan suatu pencerahan dari ya. beberapa permasalahan yang saya hadapi Iya. di sekolah saat mengajar. Iya. Berarti harapannya Pak Taufik bagaimana mendapatkan solusi Ya. pencerahan terhadap problematika yang dialami di sekolah Pak Taufik. Iya, Utamanya Pak Taufik dalam mengajar apa Pak Taufik? Kelas apa gimana? Kebetulan saya itu mapel Pak. Oh maaf. Ya, pendidikan agama Islam. Luar biasa. Ya. Menurut Pak Taufik, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak yang mengakibatkan hasil dari pembelajarannya itu kurang baik Pak? Ya, begini Pak. Kebetulan saya kan pendidikan agama Islam. Iya. Di pembelajaran itu mayoritas semuanya praktek, seperti halnya toharo, wudhu, sholat, dan lain Iya. sebagainya. Sehingga metode yang sering saya gunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah. Ya. Ketika saya menyampaikan metode ceramah, otomatis banyak siswa yang ngantuk, ada yang kecapean, karena guru agama Islam itu, pendidikan agama Islam itu biasanya jam pertama, jam kedua, atau jam terakhir. Yang paling rentan itu jam terakhir. Waktu jam terakhir. Ya, di jam terakhir itu biasanya anak-anak sudah capek, kecapean, dan lain sebagainya. Ketika saya menjelaskan, banyak yang ngantuk. Sesudah saya lihat siswa saya itu yang paling sulit saya menjelaskan ketika yang berhubungan dengan praktek. Contoh wudhu, otomatis saya harus mempraktikkan wudhu. Pernah saya coba, saya bawa ke musola. Setiap saya contohkan dulu, baru saya contohkan, anak-anak itu bergiliran bergantian untuk mempraktikkan wudhu. Cuman seolah-olah anak
murid saya itu seolah kurang bahagia Pak dengan materi Begitu ya. itu. Iya. Seolah-olah mereka itu bosan karena untuk itu sudah dilakukan setiap hari gitu. Iya. Artinya apa yang Bapak ceritakan barusan, pembelajaran masih bersifat searah, Iya. klasikal, Iya. terlalu banyak metode ceramah. Iya. Dari persoalan itu, nah yang sudah Bapak temukan identifikasi permasalahannya, Iya. nah menurut Bapak itu apa sih yang bisa membuat murid-murid Bapak itu nanti menjadi asik dalam pembelajaran dan tidak bosan? Oh ya. Pernah satu kali saya menggunakan media pembelajaran itu menggunakan karton. Ya, boleh gunakan. Ketika anak-anak melihat gambar, seolah-olah berbeda dari ketika saya menggunakan sistem ceramah yang pertama. Terus pernah juga saya menggunakan proyektor, LCD proyektor. LCD proyektor. Salah satu contoh saya ambil referensi di YouTube itu cara untuk yang benar, yang di dalam video itu ada kartun yang sedang ambil wudhu, mulai dari muka, tangan, kaki dan lain sebagainya. Muka mereka itu berbeda Pak, dan saya melihat dari hasil menggunakan media dan tidak itu lebih banyak menggunakan media. Dari pencapaian pembelajaran. Ya. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran kesulitannya satu Pak. Di sekolah saya itu LCD proyektornya satu ya? Iya, hanya satu. Jadi ketika dipakai di kelas lain maka saya tidak pernah lihat. Begitu. Ya. Sekarang sudah mulai menemukan Ya, titik kurang ya. ya. Nah, mengenai tugas yang diberikan Bapak kepada murid, ya, apa penyebabnya sehingga kurang antusias selain dari segi LCD? Waktu. Waktu. Ya. Nah, kemudian berarti selain media Ya, ataupun aset yang dimiliki sekolah, ya. jadi waktu durasi yang menjadi salah satu objek permasalahannya. Karena waktu jam pelajaran pendidikan dan lain itu 4 jam. 4 jam ya. Selain menggunakan proyektor Pak, itu kan media Ya. pembelajaran. Sumber belajar apa lagi yang digunakan oleh Bapak pada saat pembelajaran? Kalau dari segi sumber pembelajaran, ya, selain menggunakan buku teks dari sekolah, buku siswa, Iya. saya juga menggabungkan yaitu dengan beberapa referensi yang saya ambil di internet ataupun dari beberapa hadis, Iya. dan juga Al-Quran. Betul sekali. Saya sangat sependapat, Ya. sangat satu sepemahaman bila mana Bapak seorang guru tidak mengkitabkan buku pembelajaran. Ya. Jadi harus mencari referensi pembelajaran yang lain di berbagai sumber, Ya. misalnya di internet ataupun di sumber-sumber yang lain yang memiliki nilai materi yang sama. Ya. Itu sangat berpendapat, sangat Ya. bagus sekali. Nah, sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi? Ya, kemarin saya sempat dengan beberapa permasalahan yang saya hadapi. Kemarin saya sempat menghadap pertama itu ke kepala sekolah. Iya. Sesudah itu saya coba menghadap ke bendahara. Oh, iya. Yang saya minta hanya satu tambahan LCD proyek. Tambah LCD Ya. proyektor berarti meminta fasilitas Pak ya, Ya, aset fasilitas. begitu Ya. ya. Karena sekarang agak ribet Pak, untuk membeli LCD itu harus masuk arkas dulu. Ya. Baru sesudah arkas baru itu berbentuk barang. Iya, berarti pembelajarannya yang difokuskan adalah media. Ya, media pembelajaran. Oh, oke, baik, luar biasa sekali Pak Taufik ini. Saya sangat mendukung rencana aksi Bapak. Ya. Akan tetapi dalam rencana aksi itu biasanya ada hambatan. Ya. Bagaimana misalnya kalau ada hambatan solusinya Pak? Ya, kalau saya mengira terhadap hambatan yang akan saya peroleh, Ya misalnya dapat persetujuan dari Ya. kepala sekolah. persetujuan kepala sekolah alhamdulillah sudah, Sudah setuju. dari bendahara Ya. sudah, bahkan langsung masuk arkas pada waktu itu. Cuman begini, antara pemesanan LCD proyektor itu dengan datangnya ke sekolah Ya. itu butuh waktu. Butuh waktu. Ya,
Mungkin ada pencairan bos di bulan 3, Iya. 2 dan lain Jadi sebagainya. tidak belinya di Doraemon ya. Iya. Kalau di Doraemon ambil kantong langsung. Iya. Atau belinya di Pak Tarno. Iya, betul. Cuman begini, karena itu termasuk permasalahan, Iya. sehingga saya itu rembuk dengan salah satu guru yang siswanya itu terbanyak. Iya. Di sekolah saya itu kelas 4. Iya. Di sekolah saya itu kan ada tabungan, Pak. Iya. Ada tabungan siswa. Iya. Sehingga saya rembuk dengan wali kelasnya, sesudah minta izin ke kepala sekolah dan bendahara, bagaimana seandainya pembelian proyektor itu ditalangin dulu. Begitu ya. Ya, sesudah ditalangin nanti bos cair baru diganti. Berarti Tabungan masih lama. Kolaborasi. Ya, Kolaborasi antara dengan guru yang lain dan juga wali ya, murid juga. betul. Luar biasa sekali, berarti Bapak Taufik menjaga komitmen Ya, terhadap apa rencana aksi. Bagus sekali Bapak, saya sangat mendukung. ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan semua Amin. harapan serta permasalahan dapat teratasi dengan Ya. baik. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Ya. Saya berikan arahan terhadap apa yang sudah dituangkan curhat Bapak Ya. terhadap problematika yang dihadapi. Iya, Terima kasih. Silahkan mungkin ada. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau menurut saya berdasarkan catatan saya, proses coaching pada malam hari ini yang sudah dilakukan itu, kalau dilihat dari tujuan penyampaian tujuannya itu sudah sangat jelas, Ya. sudah sangat jelas, yang mana ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, Jadi itu saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian untuk mengidentifikasi masalahnya, ya. bagi saya itu coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat si coach menyadari bahwa pembelajaran itu harus dilakukan mengajikan. Betul. Jadi banyak sumber-sumber belajar dan tugas yang harus sesuai. Ya, Kemudian kalau menurut saya secara rencana aksinya itu, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme ya. murid-murid dalam pembelajaran. Kemudian dari segi tanggung jawabnya, coach memberikan tentang menanyakan komitmen-komitmen terhadap rencana-rencana tindak lanjut yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach ini menjadi yakin dan lebih yakin dalam mengambil keputusan serta solusinya. Ya. Kalau menurut saya seperti Iya. itu. Terima Tapi kasih. alhamdulillah Pak, dari hasil diskusi ini yang asal mula saya itu butuh pemikirannya sudah sedikit longgar Pak. Alhamdulillah. Ada solusi ya. Ya, ada solusi, menemukan solusi. Ya, Baik, terima kasih ya. ya, sama-sama Pak. Kita berjumpa di sesi berikutnya. Siap, siap. Alhamdulillah. Akhirnya bahagia ya. Alhamdulillah. Pak Muslihin, mudah-mudahan saya harapkan juga sehat dan bahagia. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik, kali ini kita ngobrolnya udah lama Pak. Ya. Pak Arif, ada sesuatu yang mau diceritakan atau bagaimana? Ya, begini Pak. Tujuan saya kesini ini tadi, tujuan utamanya itu pengen curhat Pak. Oh iya, curhat ya. Ya, pengen curhat tentang kendala-kendala yang sampai hari ini itu masih ada di pikiran saya Pak. Iya. Terus ini intinya curhat ya, Ya, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. biar agak-agak dapat itu Oh, Pak, iya, dapat iya. ilham lah mungkin ya. Iya. Berarti kira-kira harapan dari Pak Arif dalam percakapan ini apa? Ya, paling tidak itu satu, bisa mengurangi beban saya, kemudian saya dapat beraktivitas itu biar lebih cerah lagi, Iya. biar lebih semangat lagi, dan mengurangi gundah gulana Pak. Oh iya. Berarti dari hasil percakapan ini Pak Arif, berarti permasalahan yang Pak Arif lakukan, yang Pak Arif alami dari kemarin ini
membuat Pak Arif galau ya. Iya benar Pak. Nggak enak makan Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi tidak sampai kurus ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, silakan Pak, sampaikan permasalahannya. Saya siap mendengarkan. Kalau Bapak sendiri juga siap. Ya baik. Jadi begini Pak. Saya itu kan ngajar kelas 5 Pak ya. Iya. Sebelumnya saya itu domisili dari Kota Batu, Oh ya, Malang ya. Malang, yang mana Kota Batu Malang itu kan udah terbiasa dengan bahasa Jawa. Nah, saya di sini di Madura ini jadi guru kelas 5. Nah, di kelas 5 itu kan tematik Pak. Tematik ada mata pelajaran yang namanya bahasa Madura. Oh ya. Nah, otomatis bahasa Madura ini satu hal yang baru bagi saya, dan saya jelas tidak mengerti sama sekali. Nah, sementara di situ bahasa Madura menjadi mata pelajaran wajib yang harus diajarkan oleh guru kelas. Nah, itulah dimana saya menjadi galau itu, apa yang ingin saya sampaikan itu otomatis saya sendiri tidak mengerti. Kemudian anak-anak yang tak ajari kepada saya itu menjadi pelajaran yang sesat karena tidak diberikan oleh orang yang pas. Nah, itu khawatir saya itu saya memberikan materi yang tidak sesuai, sementara saya sendiri jujur bahasa Madura kan tidak mengerti sama sekali. Iya, iya. Jadi saya galaunya itu di situ. Iya. Kemudian cara mempelajari itu, cara memberikan pembelajaran ke anak-anak pun juga pusing Pak. Tapi sebelumnya Pak Arif ini belum pernah tahu asal atau bahasa pengucapan nulisan bahasa Madura belum? Sama sekali. Oh, berarti berangkat dari nol ya? Berangkat dari nol, sesuatu hal yang Baru ya? Iya. Baik. Kalau melihat dari permasalahannya Pak Arif ini, berarti Pak Arif ini dihadapkan dengan mata pelajaran bahasa daerah, yaitu bahasa Madura, yang notabene-nya Pak Arif ini dari awal memang tidak pernah tahu apa itu bahasa Madura. Iya, benar. Benar. Padahal ya bahasa Madura itu sulit loh Pak, dari segi penyampaian, tulisannya saja beda. Oh baik. Kalau begitu permasalahan ini bisa dikatakan berangkat dari Pak Arif sendiri ya. Ini Iya. permasalahannya Iya. Pak Arif ya. Iya. Oh ya baik. Baik. Memang kalau melihat dari permasalahan yang Pak Arif alami, yang akan Pak Arif saya juga bingung ini Pak. Gimana Bapak tidak pernah bahasa Madura, tidak pernah belajar, hidupnya di Jawa, Malang ya, Batu, sehingga ketika nyampe di sini jadi seorang guru tiba-tiba dihadapkan dengan materi yang tematik antara matematika dan juga bahasa daerah. Baik. Dalam hal ini Pak Arif apa yang menjadi kendala paling besar kendalanya itu apa? Apa di bahasa Maduranya, apa pengucapannya atau penulisannya? Jadi gini, untuk saya memberikan mata pelajaran bahasa Madura itu, anak-anak itu kalau udah tahu saya nggak bisa bahasa Madura, otomatis mereka pun saya ajari dengan berdasarkan pada buku teks, mereka pun menyepelekan. Artinya mereka gurunya saja nggak bisa mau ngajari apa. Oh, iya. Itu yang pertama. Jadi dari situ secara psikologi saya sendiri kan down. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Madura itu sendiri saya sudah nggak tahu, nggak ngerti, mau menerangkan dari hati itu. Waktu ini salah-salah jadi sesat nanti anak-anak, kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, apabila ada tugas-tugas itu, saya mau ngoreksi gimana? Bahasa saja dari segi bahasa, tata bahasanya itu saya nggak ngerti. Berarti dalam hal ini kalau menurut Bapak sendiri penyebab dari semua ini apa? Penyebabnya mungkin waktu ya. Iya. Artinya orang belajar itu kan kalau orang Jawa bilang itu gak sak nyet, artinya
ada bim salah bim langsung jadi. Oh iya, iya. Kan? Proses ya. Jadi proses. membutuhkan proses. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, dalam permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira usaha apa saja yang Pak sudah Pak Arif lakukan? Saya sih itu sudah pernah berusaha, contoh mau mengajarkan lagu Madura. Nah ya. Saya putarkan video, putarkan YouTube. Ya. Hitung-hitung saya sendiri juga belajar berbahasa Madura. Itu sudah pernah saya lakukan. Kemudian saya pernah juga belajar di Google itu tentang kamus bahasa Madura. Iya. Nah, ternyata bahasa Madura itu tidak satu. Jadi ada bahasa Madura di Sumenep itu sudah beda, Ya. Bangkalan beda, Sampang beda, Pamekasan beda. Yang ada di Google itu banyak. Jadi yang pas saya masukkan di situ itu kadang belum tentu cocok di Pamekasan. Iya. Jadi seperti itu. Dilema ya Pak. Bisa Dilema dikatakan juga. dilema ya. Begini. Kalau melihat itu Pak, kira-kira yang Pak Arif lakukan ketika kebingungan, ini mengambil yang Sumenep apa mengambil bahasa Madura yang mana? Apa langkah Bapak untuk menentukan? Saya menanyakan pada teman, terutama yang senior, Iya. itu Pak kalau bahasa Maduranya ini apa benar ini? Saya sering sharing masalah itu. Baik. Terkadang pun saya juga sharing sama anak-anak. Soalnya anak-anak kan yang udah dari kecil bahasa Madura. Ya. Nah, enggak apa-apa lah. Di luar jam pelajaran saya, bahasa Maduranya ini apa? Kalau saya bilang ini yang benar gimana? Seperti itu. Iya, iya, baik. Memang agak sulit Pak. Cuman pernahkah Pak Arif itu menyampaikan ke siswa bahwa Pak Arif ini asli Jawa, Madura belum tahu, jadi kita sama-sama belajar atau bagaimana? Pernah nggak? Pernah. Saya pernah menyampaikan ke anak-anak dan anak-anak alhamdulillah memaklumi. Ya. Dan bahkan di grup kelas pun wali murid pun menyadari. Ya, ya. Luar biasa Pak. Berarti antara Bapak dengan siswa ini seolah-olah sudah ada keyakinan kelas ya. Seolah-olah Bapak itu murid itu sudah memahami karakter Bapak bahwa Bapak itu orang Jawa yang juga masih belajar dalam bahasa daerah seperti itu ya. Ya baik. Tapi saya yakin sekali kalau Bapak itu nantinya akan bisa berbahasa Madura. Coba saya tanya dulu Pak, Bapak ini ketika mendengar bahasa Madura ngerti tidak? Kalau orang Madura ngomong gitu, saya Ya. sedikit-sedikit itu ngerti artinya, tetapi mau menjawab itu kebingungan dengan kosakata bahasa Madura. Dengan artian Bapak itu kurang membiasakan ya, karena dari awal memang tidak pernah pakai bahasa Madura. Ya baik. Sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini apa? Pertama mulai dari, kalau dari segi ikhtiar usaha Bapak insya sudah maksimal ya, luar biasa ini. Untuk penyelesaian ini bagaimana menurut Bapak? Untuk menyelesaikan? Kan gini, saya berencana pertama otomatis kepala sekolah BLT saya itu sudah tahu kondisi saya, latar belakang saya. Kemudian saya ingin menyampaikan permohonan ke beliau itu untuk artinya tukar jam, artinya gini. Contoh kelas 6 ini kan juga ada matematika. Iya. Matematikanya ini saya handle. Ya. Matematikanya dengan catatan guru kelas 6 ini nanti ganti ngajari saya bahasa Madura. Jadi dia yang pegang bahasa Madura di kelas 5. Oh, iya. Saya yang ngambil matematika di kelas 6. Rolling ya? Kita rolling. Kita rolling itu sambil berjalannya waktu saya belajar bahasa Madura. Berarti Bapak itu sudah berkolaborasi dengan teman-teman Iya. sejawat ya untuk mengatasi permasalahan. Saya inginnya itu seperti itu. Iya. Cuman pastinya dari permasalahan ini butuh waktu ya Pak. Ya. Kira-kira apa kendala Bapak dalam hal ini? Misal ketika rolling dengan kelas 6, matematika Bapak ngajar kelas 6, yang kelas 6 ngajar bahasa Madura tidak
kira-kira dalam hal ini solusinya apa? Solusinya itu adalah kita ada kesepakatan bahasa Madura ini sekian jam, matematika sekian Oh, jam. iya. Kemudian kita sama-sama membuat jadwal yang sama sehingga keduanya ini tidak berbenturan Iya. dan tidak ada kelas yang dirugikan. Siap. Terutama hak murid ini nggak sampai kita kurangi. Jadi Iya. mereka tetap memperoleh matematika dan juga tetap memperoleh haknya bahasa Madura. Luar biasa, luar biasa. Ya. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira pastinya ketika Bapak berkolaborasi dengan guru kelas 6 ada semacam komitmen ya. Komitmen Bapak itu seperti apa? Nah, komitmen itu nanti kita tuangkan di rapor. Ya. Jadi nanti rapor untuk khusus matematika biar saya yang ngolah, Ya. beliau untuk bahasa Madura beliau yang ngolah, termasuk dari sikap-sikap, nilai sikap, kemudian spiritualnya dan sebagainya itu kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, pertanggungjawaban sendiri-sendiri ini disaksikan di depan kepala sekolah. Oh, Jadi iya. seperti itu. Iya, iya. Luar biasa Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan ini berhasil. Kalau kita hitung dari ukuran waktu, kira-kira berapa lama? Secepatnya, Pak. Karena kan tidak bisa ditunda-tunda. Siap, siap, siap. Baik. Bagus sekali Bapak. Saya sedang mendukung. Mudah-mudahan apa yang menjadi permintaan Bapak kira-kira betul-betul inklusivi dengan yang sekarang sudah jelas. Kalau sekarang lebih plong, Pak. Oh, gitu. Lebih plong karena unek-unek ini sudah saya keluarkan Baik. dan saya lebih siap untuk besok lebih Ya. semangat ya. Ya, mudah-mudahan lancar Pak, dan terutama Bapak cepat bisa beradaptasi di daerah Madura sehingga bisa mengajar bahasa Madura dengan baik. Mungkin itu saja ya Pak. Iya, itu aja. Kita ketemu nanti di minggu yang akan datang. Saya lihat mudah-mudahan Pak Arif sudah bisa ngomong bahasa Madura dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi perbincangan antara coach dengan coaching. Jadi melalui Alutita itu sudah menyampaikan tujuan yang ingin disampaikan kepada coach secara bersama, dan pertanyaan yang disampaikan juga sudah disampaikan dengan baik, saya masih terbuka serta pengidentifikasian permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana ini? Hujan-hujan. Iya, jadi kita perjumpaan kita malam ini diberikan anugerah. Alhamdulillah. Ini kopinya masih panas. Iya, Ayo minum kopi dulu. betul dulu. Ya, mumpung masih hangat. Tak lihat-lihat kok kayak muram. Ada apa? Iya Pak Arif. Jadi banyak persoalan yang saya hadapi, dan salah satu persoalan yang begitu kompleks yang harus saya temukan solusi. Makanya saya membuat janji dengan Bapak dan bersama Pak Taufik yang hadir pada malam hari ini. Boleh. Apa yang mau diceritakan? Saya sebagai seorang guru, apalagi di kelas 4 yang memakai kurikulum merdeka, saya sudah merancang rancangan pembelajaran yang sebenarnya itu dengan media pemanfaatan PPAC-nya, sumbernya yang sudah saya siapkan, akan tetapi hasil yang dicapai oleh murid itu masih tergolong kurang memuaskan, sehingga pada refleksi banyak murid itu dari 24, 15 menyatakan tidak senang. Begitu Pak. Begitu. Jadi kalau menurut Pak Liren, kegiatan kita malam ini yang ingin Bapak cari itu apa? Saya itu ingin menemukan solusi, kira-kira solusi apa
yang menjadi gerakan solvabilitas saya dalam memecahkan persoalan pembelajaran di kelas yang sudah saya rancang sedemikian rupa terhadap capaian pembelajaran siswa, mulai dari proses awal pendahuluan ya, kemudian pada saat proses pembelajaran, bahkan dalam membuat produk, dan ketika evaluasi. Seperti itu. Kalau menurut Pak Lihen itu kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki, perlu dibenahi, yang dirasa masih kurang? Iya, saya merasa pembelajaran yang saya rancang itu hanya fokus pada satu kemampuan saja. Yang saya fokuskan dalam setiap rancangan pembelajaran itu hanya pada kemampuan siswa di bidang kognitif saja. Padahal menurut saya melihat beberapa siswa senang nyanyi, saya melihat beberapa siswa senang dibilang talkative gitu kan, ya, aktif dalam berbicara. Kemudian ada saya lihat di sisi sana siswa itu senang dalam aktif dalam melukis. Artinya mereka memiliki perbedaan Pak, dalam setiap kodrat alam yang mereka bawa dari lahir. Jadi ya itu Pak. Jadi yang harus saya lakukan ini, saya harus menemukan solusi untuk mereka dengan yang sudah beberapa memiliki karakter yang berbeda-beda terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi ceritanya ini banyak sekali karakter. Iya, banyak sekali karakter, dan saya hanya fokus pada kompetensi pedagogiknya saja. Saya menyamaratakan bahwa semua siswa itu ya memiliki kemampuan yang sama. Ya, kalau menurut saya memang benar Pak. Ya. Setiap siswa itu memiliki perbedaan, memiliki kodrat yang berbeda. Kalau menurut saya memang saya setuju banget dengan apa yang Sampean sampaikan. Kalau menurut sampean Pak, menurut jenengan, kira-kira yang bisa menjadikan mereka dari banyak perbedaan ini menjadi satu itu gimana? Ya, saya harus melakukan identifikasi kebutuhan mereka dulu Pak. Jadi setiap siswa itu saya identifikasi. Saya harus melakukan identifikasi kebutuhan belajar mereka, dan akan saya kelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Mereka yang masuk dalam kategori kinestetik, yang senang percobaan, saya kelompokkan dengan percobaan. Yang tergolong dalam audio, saya golongkan dalam audio. Bisa jadi yang audio saya gabungkan dengan audio visual, seperti itu. Pilah-pilah dulu Ya, ya. kemudian dalam diferensiasi materinya ya saya sesuaikan. Yang kinestetik ya materinya saya sesuaikan dengan kinestetik. Yang audio atau dan visual ya sesuaikan dengan audio visual. Jadi mereka mendapatkan materi sesuai dengan jiwa mereka, seperti itu, sehingga tidak hanya satu materi konten saja yang didapatkan. Jadi kalau sudah sesuai dengan kodrat mereka, insya Allah akan lebih senang, mereka lebih menjiwai. Itu pada konten. Pada proses pun ya sama. Jadi ketika pada saat proses pembelajaran yang kinestetik ya kita berikan percobaan. Melalui proses percobaan, melalui proses melakukan sesuatu. Nah kalau yang audiovisual, yang apapun yang audio, dia bisa mendengarkan wawancara, yang visual bisa kita fasilitasi dengan Chromebook, bisa menonton video. Nah itu kan lebih menarik mungkin untuk pembelajaran mereka, sehingga di produk yang mereka buat pun disesuaikan. Mereka yang senang lukis misalnya, ya tugasnya produknya bisa buat diagram, atau yang mereka yang senang nyanyi bisa dibuat nyanyi, senang yang talkative itu bisa presentasi, kan gitu. Nah,
kalau sudah zaman pilah-pilah seperti itu, sama sendiri sebagai seorang guru, ada kekurangan atau kelemahan atau kendala lah yang sama hadapi dari memilah, kemudian mengidentifikasi dan sebagainya tadi, apa kira-kira? Ya kendala ini terkadang ada, nantinya itu ada satu teman yang iri dengan teman yang lain, misalnya yang kinestetik lo itu dikasih ada laptopnya di sana, ini sudah ada laptopnya, nah itu kendalanya Pak. Yang pertama, yang kedua manage waktu dalam satu pembelajaran itu kan harus menyediakan konten biar sesuai, menyiapkan media yang sedemikian untuk menjadi Ya. Tapi sama mungkin ada bayangan atau ada jalan keluar solusi untuk meminimalisir kegiatan yang sampai seperti itu tadi. ada Pak. Saya pasti ada Pak. Jadi solusinya yang harus saya lakukan itu, yang pertama, dari awal saya sudah menyampaikan untuk pembelajaran ini saya akan membuat model pembelajaran diferensiasi yang dibuat menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dan setiap kebutuhan belajar itu akan diberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dibuatlah yang namanya keyakinan kelas dan protap kesepakatan kelas. Protapnya apa? Pada pembelajaran kesepakatannya bagaimana? Nah itulah yang akan menjadi solusi undang-undang di kelas misalnya yang dibuat mereka sendiri, sehingga mereka sudah tidak lagi bertengkar masalah ini. Oh kok di sana ada ini Pak, sudah tidak ada lagi masalah ini. Jadi Pak Lihen ini rencananya bagus, Iya. sudah tertata dengan rapi, step by step, bagus sekali. Saya sangat setuju itu Pak. Iya. Bagus sekali. Kalau menurut saya sepertinya sama ini guru yang bisa dijadikan teladan. Karena apa, memiliki ide-ide, memiliki inovasi-inovasi yang lain daripada yang lain. Nah, saya sangat setuju Pak, benar-benar saya sangat setuju. Terus cuma kira-kira kalau ini sudah saya lakukan, kira-kira nantinya itu komitmen apa atau mungkin semacam persetujuan gimana sehingga kegiatan ini dapat terlaksana? Komitmen saya sesuai dengan aturan bahwa pembelajaran diferensiasi itu boleh dilaksanakan tapi jangan setiap hari. Misalnya setiap 1 minggu saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi 2 kali atau 3 kali, sehingga anak-anak tidak bosan dengan diferensiasi terus dan juga lebih asik ketika belajar diferensiasi. Jadi saya akan selalu intens melaksanakan pembelajaran seperti ini. Itu komitmen saya. Kedua, komitmen saya adalah bagaimana menyampaikan pembelajaran yang betul-betul menghamba kepada murid, artinya memerdekakan murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Keren sekali Pak. Wah, sangat keren. Dan saya salut kalau ada guru-guru seperti ini. Jadi Indonesia nanti kalau banyak guru seperti ini ya Pak Taufik ya, otomatis 2045 tambah merdeka. itu tambah merdeka. Benar. Ini Mas ya. Iya, jadi generasi yang emas dan bisa menyalip Malaysia. Ya, akhirnya nanti Malaysia bisa kembali belajar kepada kita di Indonesia. Ya. Keren. Nah, Pak Lihen, gimana sekarang perasaannya? Ya, setelah saya datang dan ke sini bincang-bincang dan dapat dengarkan oleh Pak Taufik, seakan-akan saya itu lega, puas menemukan solusi yang awang-awangnya. Ini solusinya gimana ya? Sudah saya rancang, guru merancang malam-malam buat LPP, buat rancangan media, tapi kok hasilnya seperti ini? Ya, ini yang menemukan solusi seperti ini. Alhamdulillah, berarti udah plong ya, udah lega ya. Oke, tetap semangat Pak Lihen ya.
tetap semangat, jadi guru-guru inspiratif untuk membawa Kabupaten Pamekasan ke arah yang lebih. Mungkin itu dulu Pak Dian ya. Pertemuan kita pada malam hari ini kita sambung lain waktu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muslihin Ya. dan Pak Arif, sesudah saya melihat dari percakapan barusan, Pak Arif selaku coach dan Pak Muslihin selaku coach, dari tujuan ini pertama disampaikan bahwa Pak Muslihin ini menghadapi siswa yang banyak berbeda karakter. Ya. Ya. Nah, dan saya rasa di sana sudah sangat jelas dan pengidentifikasinya sudah sangat jelas. Pak Muslihin menyampaikan bahwa siswanya yang satu maunya ini, yang satunya itu dan lain sebagainya. Cuman dari segi identifikasi Pak Muslihin sudah bisa memilah. Sudah ada aksi untuk mensamaratakan siswa dari sekian siswa yang memang berbeda dari karakteristik. Dan dari segi tanggung jawab, Pak Muslihin akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kan seperti itu. Mungkin sangat luar biasa yang disampaikan Pak Muslihin itu sangat luar biasa penyelesaiannya, permasalahannya, dan alhamdulillah pada akhirnya Pak Muslihin merasa sangat plong dengan yang pertama datang ke sini dalam keadaan muka agak kusut ya. Sekarang sudah agak berseri-seri karena sudah tidak ada beban lagi ya Pak Muslihin. Nah, mungkin itu saja ya Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan bahagia.